Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Silia Putri dengan NIM 2211050049. Di sini saya akan membuat ujian akhir semester saya tentang tutorial instalasi dan penggunaan Omeka Classic. Nah, di sini saya akan membuat tutorialnya. Yang pertama, saya mempunyai bahan praktek Omeka Classic installnya. Yang pertama yaitu kita install SAM terlebih dahulu, lalu kita yes-kan. Kita oke. Lanjut kita next. Nah, di sini yang saya perlukan yaitu MySQL sama PHP MyAdmin. Dua ini. Lalu kita next. Kita simpan foldernya di C dengan nama SAM. Dengan language kita pilih English. Kita next. Nah, kita tunggu install unpacking filesnya dulu. Langkah selanjutnya yaitu kita ambil SAM. Setelah SAM, kita ambil PHP. Kita cari PHP. Nah, kita cari PHP yang ada geriginya ini. Kita klik kanan. Lalu kita edit with Notepad++. Setelah itu kita cari extension. Itu ada di 951. Nah, kita tulis di situ extension sama dengan imagic. Lalu kita save. Setelah itu kita aktifkan SAM-nya. Langsung saja kita ke Google. Kita buat di situ localhost. Nah, setelah itu kita lihat di PHP info. Nah, setelah itu kita lihat di situ ada nggak imagic. Nah, setelah itu Notepad++, kita klik kanan, kita yes, lalu kita oke kan, kita next, lalu jangan lupa kita agree, lalu kita next. Nah, ini kita biarkan saja, lanjut kita next, lalu kita biarkan saja ini kita install. Nah, setelah finish, kita klik finish. Setelah itu, kita PHP imagic lagi. Nah, karena di laptop saya, kita harus pergi ke WinRAR dulu. Kita masuk ke WinRAR. Kita cari PHP imagic. Double klik, kita cari PHP imagic. Kita klik, lalu kita klik kanan, lalu extract to spaced folder.
kita pergi ke log Windows C. Setelah itu kita cari sum, lalu PHP, klik tambah itu, ext, lalu kita oke kan. Nah, setelah itu kita tekan shift dari core RL ini, shift, lalu panah ke bawah. Itu sampai exe xtdll, lalu tekan Ctrl, klik PHP Imagic tadi yang sudah kita ekstrak. Nah, lalu klik kanan, kita ekstrak to folder E, lalu local disk C, kita cari sum lagi, sum, kita cari Apache. Setelah Apache kita cari bin, lalu kita oke. Nah, di sini sudah keluar Imagic-nya. Selanjutnya kita pergi ke Imagic. Kita langsung aja ke install Omeka. Imagic ini kita double klik. Yes. Langsung pilih I accept the agreement. Next. Install agency utilities-nya kita checklist juga. Lalu next saja. Lalu kita install. Nah, karena saya sudah punya sebelumnya, ini sudah terinstall ya. Nah, selanjutnya kita ke GoScript. Kita double klik, lalu yes, next. Karena saya juga udah punya sebelumnya, di bahan latihan sebelumnya saya sudah mencobanya. Lalu kita no-kan saja. Kalau tidak mempunyai, kita install yes ya. Nah, I agree. Nah, kita browse, ini simpannya di mana? Langsung ke Windows C. Kita oke. Oke kan? Nah, setelah itu install complete. Tinggal lagi untuk Omeka. Selanjutnya yaitu kita masuk ke Omeka. Nah, Omeka ini kita pergi folder. Ini di folder Omeka. Lalu klik kanan. Kita ekstrak to special folder. Langsung masuk ke local disk C. Setelah itu kita cari sum. Kita masukkan ke dalam htdocs. Lalu kita oke kan.
Setelah kita mengkopikan ini, lalu kita masuk ke aplikasi, kita cari edit the system environment. Masuk, lalu kita pilih environment variable, lalu kita pilih path. Lalu kita edit, kita buat new di sini, kita pastikan yang kita kopikan tadi, lalu kita oke-kan, oke, lalu kita oke-kan. Setelah itu kita pergi ke command prompt. Setelah itu kita buat nama kita tadi. Kita buat namanya FF Impact. Lalu kita oke. Setelah itu tutup. Kita tutup semuanya. Setelah kita melakukan penginstalan restoran FF Impact tadi, kita buka lagi Chrome. Kita masuk lagi ke localhost Omeka. Maaf, terlebih dahulu kita hidupkan SAM ya. Kita hidupkan SAM. Setelah kita melakukan perestaraan FF Impact itu, kita buka SAM, lalu kita aktifkan SAM kembali. Setelah itu, kita buka Chrome. Lalu kita cari localhost Omeka. Lalu kita enterkan. Nah, ini halaman awal dari perpustakaan UIN Imam Bonjol. Nah, untuk yang adminnya bisa kita buka localhost, lalu Omeka, lalu kita ketik admin. Nah, lalu kita login-kan. Setelah login, kita langsung aja pergi ke Appearance. Nah, kita mau mengubah settingan awal dari perpustakaan UIN Imam Bonjol ini. Nah, di sini banyak temanya, yaitu ada tema current time, ada tema Berlin season. Nah, di sini coba kita klik
use the theme yang Berlin. Nah, di sini akan nanti bertukar seperti ini. Nanti kita masukkan ini data-datanya. Tempat mencari tema itu ada di Omeka Classic theme. Tema gitu. Nah, di sini Omeka Classic temanya tuh. Nah, banyak ini. Emiglio, banyaklah tempat-tempatnya. Nah, karena saya sudah mempunyai sebelumnya, yaitu di bahan latihan Omeka Classic. Itu ada di tema publik Omeka. Ini ada Emiglio dan Santa. Setelah itu, bahan latihan ini kita kopikan. Save. Kita copy. Kita masukkan ke C. Ke SAM. htdocs. Lalu Omeka. Masuk ke them. Lalu kita pastikan di sini. Nah, setelah kita pastikan, kita ekstrak yang dua ini. Klik kanan, ekstrak all. Coba ekstrak, show more option, ekstrak here. Nah, yang tadi yang belum diekstrak itu kita hapus saja. Nah, untuk appearance kita memakai Berlin configure theme. Nah, langsung saja kita choose file. Kita cari ke bahan latihan. Bahan latihan, kita ambil header logo, kita ambil yang black, lalu kita open. Nah, untuk header image, kita pilih lagi yang header, open lagi. Nah, setelah itu kita save change. Kita coba lihat di perpustakaan ini. Nah, untuk header logonya ini sudah ditukar. Untuk pluginsnya kita pilih ini. Nah, langsung kita pergi ke bahan latihan. Kita ambil plugin Omeka, lalu kita kopikan. Setelah kita copy, kita pergi ke SAM yang ada di C. Setelah itu ke htdocs, langsung masuk ke Omeka. Pergi ke plugins, kita pastikan di sini. Nah, ini masih belum kita ekstrak. Lalu kita klik show more option, extract here.
tadi yang belum diekstrak kita hapus. Nah, masuk lagi ke sini. Coba kita refresh lagi. Kita install aja collection tree ini. Lalu checklist order the collection tree alphabetically ini. Lalu kita save change. Ada deactivate dan uninstall. Nah, selanjutnya yaitu Geolika, kita install. Terus kita save change. Nah, jika sudah, lalu install HTML5. Lalu kita save change. Setelah itu PDF, save change. Geolika ada, HTML5 udah, PDF udah, collection tree juga sudah. Pergi ke collection, ada fitur add a collection. Setelah itu kita pergi ambil D, kita pergi ke bahan latihan, struktur collection pohon, kita mau buat seperti ini. Seperti arsip Widi Bambojol pada Fakultas Adat dan Humaniora. Nah, untuk ada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bimbingan Konseling Islam, Koordinasi Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah, Manajemen Haji dan Umroh, Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, langsung saja. Ini kita ke add collection. Kita buat arsip Uin Imam Bonjol. Kita checklist public. Lalu kita add collection. Nah, ada satu ini. Lalu kita add collection lagi. Di collection ini buat di situ fakultas
buat di situ fakultas adab dan humaniora. Lalu kita public lagi, kita add collection. Nah, ini udah ada 2 title. Yang pertama Fakultas Adab dan Humaniora dan Arsip Uin Imam Bonjol. Kita mau buat sub kelompok seperti bahasa Arab, diploma 3 ilmu perpustakaan informasi Islam dan sejarah peradaban Islam. Langsung saja kita pergi ke add a collection. Bahasa dan sastra Arab. Karena dia sub, maka kita tekan parent collection. Kita pilih fakultas induknya dari Fakultas Adab dan Humaniora. Kita pilih public, add collection. Langsung kita ambil collection free. Collection tree, coba kita lihat. Nah, ini udah ada. Coba yang lain lagi. Kita buat diploma 3 ilmu perpustakaan. Pergi ke parent, ambil Fakultas Adab dan Humaniora, public, add collection. Lalu kita cari, buat lagi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Langsung ke parent collection yang induknya yaitu Fakultas Adab dan Humaniora, public, langsung add collection. Lalu kita buat di situ lagi sejarah peradaban Islam. Langsung ke parent, masuk ke fakultas induknya, public, lagi add collection. Nah, setelah itu add collection lagi, kita mau buat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita buat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Karena ini induk, kita nggak perlu ke parents, kita langsung saja. Lalu kita add collection lagi. Kita mau lihat bimbingan konseling Islam. Langsung ke bimbingan konseling Islam. Langsung ke parent, induknya yaitu
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Public, dan Collection. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kita add lagi komunikasi dan penyiaran Islam. Kita pergi ke parent karena ini anaknya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita publikkan lalu add collection. Selanjutnya yaitu manajemen dakwah, manajemen haji dan umroh, manajemen dakwah. Add collection, manajemen dakwah, saja collection, Fakultas lagi manajemen haji dan umroh. Parent collection, lalu Fakultas Dakwah, Public Aid Collection, pengembangan masyarakat Islam. Islam, parent collection, lalu kita ambil Fakultas Dakwah, add collection. Nah, di sini coba kita lihat di collection tree-nya. Nah, udah sesuai ya. Untuk memasukkan item, sebelum kita mencoba, kita mempersiapkan metadatanya dulu. Kita buat deskripsi katalognya. Perpustakaan biasanya memakai AACR 2. Kita kembali ke D, bahan latihan mereka. Nah, sini ada file item, ada foto, skripsi, dan video. Untuk foto, ada jam gadang dan metadata foto. Nah, kita akan upload jam gadang ini dan metadata foto ini. Buka Chrome, add an item, kita masukkan datanya. Kita akan memasukkan metadata foto ini. Kita double klik. Judulnya yaitu Jam Gadang dan Abu Vulkanik Gunung Merapi. Lalu kita kopikan.
pastikan di sini. Vulkanik, Bukit Tinggi. Nah, setelah itu description. Zulkarnaini Rohas, Zulkarnaini Rohas, source-nya di mana asal foto tersebut. Ini di sini 1967. Kontributornya yaitu pusat right. Right-nya formatnya juga yang fotografik JPEG. IP IND aja. Converage-nya
Selanjutnya kita ke item metadata. Still image. Ini foto 20 kali 14 cm. Jadi kita buka map. Lalu kita masuk ke file, pilih filenya, gede, maksimum filenya itu 40 MB. Mapnya sudah, kita pergi ke add tab. Nah, di sini. Oke, lalu kita add item. Nah, masuklah 1. Edit lagi. Kita public. Save change. Coba kita lihat di sini. Nah, ada ini 1. Lalu item, add item lagi.
Untuk detailnya sudah jelas kan? Untuk gambar stasinya selanjutnya itu ada add item lagi. Kita menambahkan skripsi bahannya, bukan metadata skripsi. Kita masukkan seperti tadi. Kita buat aja bibliometrik. Metrika, add input lagi, analisis, cohort, add lagi, kebidanan, add lagi ilmu kesehatan. Add lagi tesis. Untuk description-nya yang ini. Kita kopikan. Untuk kreatornya kontributornya ini kontributornya ada 2. Satu lagi. Publish-nya format right. Format relation publisher publish
configuration-nya 0, configurage-nya lalu kita public. Add them. Coba kita lihat di sini. Nah, ini ada nanti keyword dan jam gadang. Nah, ini sudah ada analisis keyword, thesis, dan jam gadang. Lalu selanjutnya ada kita masukkan times. Lalu kita cari di situ file. Add item. Kita pilih file. Dari ke sini local disk C, cari sum, buka folder PHP, lihat folder yang pengaturan configuration. Buka dengan Notepad++. Lalu Ctrl F. Ketik next itu find next. Nah, di ini 701 ini kita jadikan saja 65. Lagi nomor 853. Tukar jadi 65. Save.
Restart lagi Apache-nya. Jika sudah, kita refresh. Ini sudah bertukar jadi 65. Kita cari bahan latihan yang video. Kita upload ini, kita buka metadatanya terlebih dahulu. Kita kopikan terlebih dahulu. Ini. Selanjutnya, profil video perpustakaan. Profil video perpustakaan. Untuk description-nya, kopikan, masukkan ke kreatornya. Source-nya, publisher-nya, kontributornya, right-nya, format, language-nya IND, tipe, selanjutnya kita selection movie, image,
Setelah itu langsung aja kita add item. Nah, selanjutnya langsung aja ini kita lihat di sini. Nah, di sini ada profil UPT Perpustakaan Memang Bonjol, analisis cohort tesis ilmu medis Fakultas Kedokteran, dan Janggadang Abu Vulkanik. Mungkin sekian hasil tutorial instalasi dan penggunaan Foxit yang bisa bagi saya untuk teman-teman bisa menjadikan referensi untuk belajar instalasi OMK dan penggunaannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.